Jadi jangan cuma asal ngasih uang kita buat berinvestasi di situ. Halo teman-teman Bisnis Hack, balik lagi bersama saya Deborah Aprianita dari Financial Planner. Kali ini kita akan bahas tentang produk-produk investasi. Siapa dari teman-teman semua yang nangis gara-gara investasi bodong? Teman-teman, kita kalau mau berinvestasi itu kita harus benar-benar mulai belajar ya. Jangan asal-asal ikutan berinvestasi. Karena kebanyakan dari kita rata-rata yang tertipu itu dia tidak benar-benar mengetahui jenis produk investasi apa yang diikutin. Jadi teman-teman harus tahu dulu apa sih sebenarnya investasi itu. Investasi itu adalah kita menginvestasikan sejumlah dana tertentu di salah satu produk tertentu, entah itu macam-macam ya, entah itu bisnis, entah itu produk keuangan atau semisal investasi tertentu. Nah, itu teman-teman harus cek juga perkembangannya, apakah uangnya bisa naik atau enggak. Kalau semisal uangnya enggak naik, dananya yang kita simpan enggak naik, turun, itu berarti teman-teman enggak investasi. Ya memang dalam investasi ada naik dan turun, cuman kalau semisal investasi itu kalau kita jangka panjang ditarik garis itu bakalan dia tetap naik. Kalau teman-teman masih nanyain mobil itu investasi atau bukan, mobil itu bukan investasi ya. Karena kenapa? Kalau dia bukan buat kegiatan produktif, mobil itu adalah beban. Karena apa? Yaitu nilainya turun, harga mobil itu bakalan turun. Jadi teman-teman pastikan kalau kita pengen berinvestasi, teman-teman tuh harus belajar dulu, teman-teman harus tahu produknya seperti apa yang akan diinvestasikan, dan teman-teman juga harus mulai benar-benar ada hitungannya ya, investasinya untuk jangka pendek, jangka panjang, atau jangka menengah. Jadi jangan sampai teman-teman nanti kecewa gara-gara produk investasi, karena rata-rata orang yang kecewa biasanya banyak yang di perusahaan investasi itu teman-teman komplain, itu pasti teman-teman nggak paham betul produk investasi yang diikutin. Jadi teman-teman, hari ini kita belajar tentang produk-produk investasi. Kalau udah belajar, jangan sampai nanti ada teman-teman kecewa lagi, tertipu lagi. Terus teman-teman jangan sampai nggak tahu dananya itu sebenarnya untuk tujuan keuangan jangka pendek atau jangka panjang. Karena memang produk investasi itu beda-beda ya, kegunaannya. Nggak semua produk investasi itu bisa untuk jangka panjang, belum tentu juga menghasilkan untuk jangka panjang, dan nggak semua yang jangka panjang itu bisa digunakan untuk investasi jangka pendek. Jadi teman-teman, kita nanti akan bahas lebih lanjut gimana sih cara berinvestasi yang baik, dan juga produk-produk keuangan seperti apa sih yang baik untuk diinvestasikan. Sebelum lebih lanjut lagi, kita akan bahas tentang karakter tipe orang ya. Jadi macam-macam dari investor itu ada 3. Yang pertama itu ada orang konservatif, yang kedua ada orang moderat, dan yang ketiga ada yang namanya orang agresif. Orang konservatif itu adalah orang yang tidak berani menerima risiko tinggi. Biasanya dia akan cari aman. Kalau orang-orang model ini biasanya orang-orang yang berinvestasi di produk keuangan seperti emas, terus habis itu ada reksadana pendapatan tetap, ada deposito. Kalau dia punya aset-aset tuh biasanya dia lebih ke arah tanah, rumah. Jadi orang konservatif itu adalah orang yang tidak berani menerima resiko yang tinggi. Lalu yang kedua ada orang yang jenisnya itu adalah orang moderat. Moderat itu adalah orang yang masih berani menerima resiko tapi di tengah-tengah. Biasanya itu orang-orang yang moderat biasanya dia berinvestasi di produk-produk keuangan seperti kayak obligasi, reksadana campuran, dan juga biasanya mereka masih mau berbisnis, itu masih ada di tipikal orang yang moderat. Lalu yang ketiga ada orang tipe agresif lah. Agresif ini adalah orang-orang yang suka sama yang namanya resiko. Jadi teman-teman, kalau yang agresif ini biasanya dia suka bisnis yang tiba-tiba hits, dia langsung ikutan. Itu biasanya dia orangnya agresif kayak gitu, berani menerima resiko yang tinggi. Yang kedua, dia biasanya suka berinvestasi di saham. Kalau duitnya hilang ya dia
aman, jadi nggak stres kayak gitu. Jadi kita sebelum berinvestasi harus paham dulu dirinya seperti apa, apakah kita itu orang konservatif atau kita itu orang moderat atau kita ini orang agresif. Karena apa? Itu juga akan ngefek nanti dalam kalau semisal investasi kita lagi turun, itu kita nggak stres banget kayak itu bisa ngefek ke psikologis kita. Jadi nggak semua orang itu bisa berinvestasi di tempat yang sama. Karena apa? Kita punya karakter masing-masing orang tuh berbeda-beda. Jadi itu juga harus dicermati dari awal. Teman-teman tuh karakternya seperti apa, tipe orangnya seperti apa kayak gitu. Teman-teman dipastiin yang pertama teman-teman harus tahu karakter dulu, resiko profilnya seperti apa. Apakah orang yang tadi ya konservatif, moderat atau agresif. Lalu kenapa sih pengen bahas investasi? Karena sekarang ini anak-anak muda lagi gemar banget yang namanya investasi. Nggak hanya anak muda, orang-orang tua pun juga banyak yang lagi seneng sama yang namanya investasi. Dan kasus yang terjadi, banyak yang tertipu masalah investasi itu nggak sedikit ya, banyak ya. Yang tahun ini pun ada kasus yang masalah millennials. Kalau teman-teman dengar berita itu ada kasus ya yang dimana itu bisa meraup untung dari investasi bodong itu sebesar 750 miliar, bayangin. Tapi ada orang yang merasa kalau dia nggak dibohongin, tapi ada beberapa orang yang ternyata dia ngerasa dibohongin kayak gitu. Nah, itu kenapa sih? Karena seseorang itu hanya ikut-ikutan. Itu tadi ya saya udah bilang, kalau berinvestasi jangan pernah hanya ikut-ikutan temennya untung terus ikut berinvestasi. Teman-teman tanpa ngecek dulu, tanpa belajar dulu langsung ikutan berinvestasi, itu jangan dilakukan sekali-sekali. Terus ada yang biasanya investasi jenis ini, kalau nabung sekian dapat sekian persen dalam sebulan. Untuk mendapatkan imbal balik yang tinggi itu jarang teman-teman yang ngasih imbal balik tinggi itu dalam jangka waktu pendek. Kan ada yang bilang itu udah lama 7 tahun. Yang namanya investasi bodong itu nggak kenal nggak kenal yang namanya jangka waktu ya. Ada yang sampai 10 tahun akhirnya dia juga ternyata investasi bodong. Jadi investasi bodong itu nggak cuma jangka waktu pendek tapi juga panjang juga ada. Jadi teman-teman harus cek benar-benar investasinya, produknya apa, terus historinya seperti apa, itu teman-teman harus cek. Jadi kalau investasi kan jangka panjang ya, 5-10 tahun atau 10 tahun hingga 15, itu kan ada histori sebelumnya. Jadi teman-teman bisa cek dulu histori investasi yang ingin dimasukkan. Jadi teman-teman nggak bakalan kecewa ke depannya. Dan jangan nyalahin orang, karena berinvestasi adalah keputusan diri kita sendiri untuk menanamkan modal, seperti itu. Nah, ada beberapa kasus lagi nih. Kenapa sih pengen bahas kasus? Karena ya ini memang benar-benar kejadian ya di lingkungan kita. Mungkin teman-teman juga ada temennya yang juga mengalami resiko sama investasi ini, apalagi ini di produk-produk keuangan. Kayak kasus yang kemarin perusahaan asuransi punya pemerintah, punya BUMN, itu kenapa juga mengalami seperti tertipu nasabahnya, akhirnya banyak uang yang belum dikembalikan, walaupun nanti ada saatnya mau dikembalikan, tapi saat ini kan otomatis nggak bisa diambil ya uangnya. Itu karena mereka nggak ngerti dengan betul produk-produk penyimpanan dana. Kayak perusahaan asuransi kan harusnya dia menyimpan dana itu di kelolaan yang gampang dicairkan. Kalau gampang dicairkan di produk keuangan apa? Semisal nih, kalau perusahaan asuransi kan biasanya di saham. Nah, di saham pun untuk perusahaan asuransi itu harus jelas portofolionya. Jadi perusahaan-perusahaannya itu kalau diambil uangnya dalam jangka pendek itu gampang dicairkan dan jumlahnya juga nggak turun banyak. Nah, yang terjadi pada perusahaan BUMN yang kemarin bermasalah itu adalah gara-gara mereka masukin dana kelolaan itu di perusahaan-perusahaan saham yang termasuk di dalam kategori ketiga. Jadi kan kalau di saham tuh ada yang pertama, kedua, dan ketiga. Yang biasanya blue chip itu yang pertama, yang kedua itu ada kondisi resiko sedang, yang terakhir tuh resikonya itu gede banget ya, tinggi banget. Sebenarnya untuk perusahaan-perusahaan di saham, kalau di perusahaan asuransi itu tuh harusnya ada di lapis di perusahaan blue chip kayak gitu. Nah, teman-teman juga bisa
melihat kalau di perusahaan asuransi itu portofolionya itu ada, dan pastikan teman-teman lihat produk-produknya, uang kita itu dimasukin ke produk-produk perusahaan apa aja kayak gitu. Nanti kalau semisal kayak dimasukin ke Bank BCA misal, terus habis itu ke Astra kayak gitu, itu yang gede-gede udah ketahuan kayak gitu portofolio dari perusahaan asuransi. Dan sebenarnya perusahaan asuransi juga tidak bisa memberikan kepastian nasabah untuk mendapatkan imbal balik dengan sekian persen kayak gitu. Karena apa? Karena fluktuatif yang untuk penyimpanan dana tadi kayak di saham itu tuh kan fluktuatif ya, nggak bisa pasti ya. Jadi kalau teman-teman ditawarin produk keuangan, semisal kayak kepastian kayak gitu di perusahaan asuransi, hati-hati juga, harus benar-benar dicek. Karena ya itu tadi ada beberapa orang tuh, satu orang aja bisa tertipu sampai 1 miliar kayak gitu. Itu baru satu orang, belum yang lain. Coba bayangkan berapa. Kalau dihitung-hitung kemarin rugi berapa belas triliun ya untuk perusahaan asuransi BUMN ini. Jadi teman-teman benar-benar pastikan kita yang tahu, jangan ngikut kata yang nawarin, jangan ngikut kata saudara karena udah lama nabung di sini, jangan ngikut iklan-iklan kayak gitu. Jadi harus benar-benar dipelajari, benar-benar harus cross check histori investasinya di belakang. Jadi jangan cuma asal ngasih uang kita buat berinvestasi di situ. Lalu kita akan bahas juga masalah produk-produk keuangan. Sebenarnya kalau investasi itu macamnya banyak banget ya. Investasi itu bisa ke bisnis, bisa ke properti. Terus banyak banget ada yang passive income tuh bisa bikin kos-kosan. Terus teman-teman tuh juga bisa memiliki kayak kebun sawit, itu juga salah satu investasi ya di dalam bisnis. Terus teman-teman kalau produk-produk keuangan ini sebenarnya kan banyak ya, ada produk-produk keuangan yang dari perbankan, ada produk-produk keuangan yang dari sekuritas, ada perusahaan asuransi. Itu produk-produk keuangannya juga pasti berbeda-beda kayak gitu. Dan jadi perusahaan keuangan itu banyak ya macamnya, seperti ada perusahaan perbankan, lalu ada perusahaan sekuritas, ada perusahaan asuransi. Nah, produk-produk investasinya pasti berbeda-beda ya, dan teman-teman harus tahu jenis produk ini cocoknya buat investasi jangka pendek, menengah, atau panjang. Nah, kalau produk-produk perbankan itu apa aja sih jenis-jenis produk keuangannya? Kalau di perbankan itu banyak banget ya, ada produk deposito, lalu ada produk reksadana, lalu ada produk asuransi juga, kerjasama juga ada. Jadi di perbankan itu ada, selain itu juga masih ada satu lagi, obligasi surat utang pemerintah, itu juga teman-teman bisa dapetin di perbankan. Kalau perusahaan sekuritas itu biasanya produk keuangannya ada reksadana dan juga saham. Kalau di perusahaan asuransi itu biasanya ada produk-produk unit link. Dan teman-teman harus tahu manfaat masing-masing itu pasti berbeda, dan tujuan keuangan masing-masing orang itu kan beda-beda. Produknya pun juga berbeda-beda. Karena apa? Karena resikonya satu produk dengan produk yang lain itu berbeda-beda. Ada yang rendah resikonya, ada yang tinggi. Jangan sampai teman-teman tujuan investasi jangka pendek tapi dimasukinnya produk investasi jangka panjang. Itu yang sering kejadian bermasalah seperti itu. Kasus kayak yang di asuransi, semisal banyak kan yang ngomong asuransi itu penipu. Nah, itu karena apa? Karena teman-teman itu adalah produk buat kesehatan, proteksi, tapi teman-teman berinvestasi. Itu kan harusnya jangka panjang, tapi teman-teman tiba-tiba butuh duit di tahun kelima, semisal ternyata nggak ada duitnya. Lalu kalau teman-teman nabung nih, ada yang tabungan rencana kayak gitu, padahal uang yang dikeluarkan kalau diinvestasikan semisal kayak di saham itu kan hasilnya lebih gede, tapi teman-teman malah di produk-produk yang tradisional, otomatis nggak berkembang. Nah, itu juga teman-teman harus pahami benar-benar kenapa harus belajar tentang produk-produk keuangan dengan tepat. Karena apa ya, itu tadi, jangan sampai kebalik-balik ya, itu yang menyebabkan kita kecewa sama produk-produk keuangan. Sebenarnya nggak pernah ada yang salah dengan produk-produk keuangan, tetapi cara kita berinvestasi itu belum benar-benar tepat. Karena apa? Karena kurangnya pemahaman orang yang nawarin, dan juga nggak mau belajarnya orang yang ditawarin. Jadi dua-duanya ada kesalahan, ada miss di situ. Biasanya yang nawarin melebih-lebihkan, yang ditawarin nggak tahu apa-apa. Dan biasanya
nanti kalau yang nawarin udah nggak ada, komplainnya yang satu ini ke perusahaan keuangan itu biasanya marahnya udah kelewatan juga, padahal dia sendiri juga nggak baca petunjuk investasi itu modelnya seperti apa. Jadi jangan sampai kedepannya saling nyalahin, teman-teman harus benar-benar tahu, belajar produk-produk keuangan itu apa aja, manfaatnya apa, resikonya seperti apa, dan pahami karakter kita, apakah kita cocok untuk berinvestasi di produk keuangan ini. Jadi ini nanti saya akan jelaskan satu-satu untuk produk-produk keuangan ya. Nanti saya juga akan jelaskan rincian berapa sih return yang diberikan, dan ini sebaiknya untuk tujuan keuangan jangka pendek atau jangka panjang ya. Karena itu tadi beda-beda ya setiap produk ya. Jadi kedepannya teman-teman harus benar-benar pahami, pelajari agar nantinya teman-teman nggak kecewa sama produk-produk keuangan. Ingat, berinvestasi adalah keputusan kita masing-masing, bukan anjuran orang. Orang hanya menyarankan, tapi yang membuat keputusan untuk memberikan dana untuk menginvestasikan uang kita itu adalah diri kita sendiri.